Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan ya, ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan haji ataupun umrah. Kenapa? Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang sering dilanggar oleh jamaah umrah. Ya, termasuk ketika saya berangkat membawa jamaah, pasti ada saja larangan-larangan yang dilanggar. Ada saja hal-hal yang sudah dijelaskan tapi masih dilanggar. Jadi di video kali ini tujuannya pertama untuk pribadi saya, untuk selalu mengingatkan, untuk agar selalu ingat ya, apa yang memang tidak boleh dilaksanakan ketika kita sudah berihram. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu semua jamaah umroh ataupun yang akan berangkat nanti, ataupun yang belum berangkat tapi sudah punya niatan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan umroh nanti ya, mendapatkan panggilan Allah sesegera mungkin ya. Ada kalanya kita pelajari terlebih dahulu agar apa? Ketika kita melaksanakan umroh yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa melanggar hal apapun. Ya. Baiklah, saya akan bahas hal-hal apa saja sih yang sering jamaah umroh ini melanggar. Oke. Yang pertama, ya kita harus tahu dulu rukun. Kemarin sudah pernah dibahas rukun ya. Yang pertama niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, dan tartib. Ada 5. Nah, yang pertama ketika kita niat, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu niat harus berniat di miqat. Jangan sampai terlewat ya. Seperti contohnya, misalkan Bapak Ibu bermiqat dari Madinah, kita bisa dari Bir Ali, ataupun yang menggunakan akses kereta cepat bisa langsung di kereta cepat ketika nanti melewati Bir Ali ya. Tentu Bapak Ibu yang akan berangkat bersama travel umroh, itu pasti nanti ada pembimbing, pasti ada mutawif yang selalu mengarahkan Bapak Ibu semua untuk melaksanakan hal apapun ketika umroh nanti. Nah, itu harus selalu diperhatikan, Bu. Ya, misalkan itu di kereta cepat. Ketika Bapak Ibu sampai di stasiun, masuk ke kereta cepat, itu bukan tempat miqat. Karena belum berjalan kereta cepatnya. Nanti setelah kereta cepatnya berjalan sekitar beberapa menit, 3-5 menit, itu nanti akan ada info juga dari kereta ya, bahwasanya kita sudah berada di miqat, maka orang yang akan melaksanakan umroh silahkan berniat di situ. Dan pembimbing ataupun mutawif pasti akan mengingatkan, Bapak Ibu ayo kita berniat. Nah, itu jangan sampai dilama-lama. Kenapa? Karena disebutnya juga kereta cepat, Bu. Ya, takutnya ketika Ibu berniat, ternyata titik itu sudah tidak di titik Bir Ali. Artinya Ibu atau Bapak ketika sudah melewati itu dan baru berniat, artinya tidak niat di miqat. Umrohnya tetap sah ya, karena niat. Tapi harus membayar dam. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan niat itu di miqat, di tempat-tempat niat. Seperti itu. Itu yang biasanya sering diremehkan oleh para jamaah umroh ya. Gak langsung niat itu kan. Apalagi kalau yang di kereta cepat, karena kan kita tidak tahu pasnya di mana. Ketika sudah diumumkan harusnya segera berniat. Kenapa? Takutnya sudah terlewat daripada titik Bir Ali. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang sering dilakukan jamaah umroh yang dilanggar itu ketika sampai di Makkah. Ini untuk laki-laki dulu. Misalkan ya ternyata di sana itu
keadaannya sedang panas. Bapak Ibu kalau misalkan sampai di kereta cepat di stasiun yang di Makkah itu tidak langsung ke hotel. Tentu menggunakan bus lagi untuk sampai ke hotel. Nah, ketika turun di bus ternyata panas posisinya. Bapak-bapak hati-hati. Ya, karena punya kain bagian atas, karena panas ditutupkan ke atas. Trap ditutupkan. Nah, itu nanti termasuk melanggar. Karena pernah kejadian Bapak, Ibu, ya, bapak-bapak pernah jamaah ya menutup tidak sengaja. Diberitahu oleh mutawifnya, Pak, itu tidak boleh. Karena tidak boleh menggunakan kain yang melekat ketika sudah berihram. Ustadz, kan cuma gini aja. Jadi diulangi 2 kali. Yang pertama tidak disengaja, yang kedua disengaja. Maka bayar damnya harus 2 kali. Kenapa? Karena tidak disengajanya pun itu harus membayar dam. Ya, tapi tidak dosa karena tidak disengaja. Tapi kalau misalkan disengaja untuk melanggar, termasuk dosa dan harus membayar dam juga. Seperti itu ya. Itu untuk bapak-bapak. Jangan sampai kainnya itu dipakai untuk menutup kepala. Atau nanti ketika turun itu tidak langsung check in hotel. Cek-cek dulu di sekitar banyak toko. Oh ternyata ada peci bagus, dicobain. Nah, itu nanti kena dam juga. Ya. Makanya ketika berihram itu kita harus was-was terhadap hal-hal apapun yang larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan ketika berihram. Nah, ini untuk bapak-bapak. Kemudian untuk ibu-ibu biasanya. Apa? Ketika kita sudah check-in. Misalkan sudah masuk jam makan, kita makan terlebih dahulu. Kemudian mengistirahatkan badan dulu karena lumayan jauh perjalanan dari Madinah ke Mekah. Jadi tidak langsung melaksanakan tata cara umrah yang sesuai oleh Rasulullah gitu ya. Jadi nggak langsung tawaf, sa'i dan tahallul. Istirahat dulu di hotel. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu yang sering dilakukan. Karena memang mungkin biasa di rumah seperti itu. Sampai di rumah kerudung pasti dibuka. Nah, ketika ibu-ibu sampai di hotel di kamar, maaf. Nah, dibuka kerudungnya di depan jamaah yang lain. Meskipun itu perempuan itu tidak boleh. Itu melanggar dan itu harus membayar dam. Jadi, kalau ibu-ibu mau membuka kerudungnya karena gerah ataupun lain sebagainya, itu dibukanya di kamar mandi, Ibu ya. Jangan terlihat auratnya oleh perempuan yang lain, apalagi oleh laki-laki seperti itu. Ya, begitupun laki-laki. Ya, ada yang bilang aurat itu hanya di wilayah kemaluan, tapi yang paling kuat itu antara pusar dan lutut. Ya. Jadi bapak-bapak jangan sampai kain ihram yang bagian bawah yang bagian bawah itu di bawah pusar. Ya, harus di atas pusar agar auratnya tertutup. Seperti itu. Tapi yang biasa melanggar itu biasanya ibu-ibu ya. Karena terbiasa ketika sampai di kamar mungkin ya, ketika di Indonesia itu dibuka kerudungnya, di sana dibuka. Nah, ingat, ibu sedang ihram tidak boleh seperti itu. Itu yang ketiga ya himbauannya. Kemudian yang sering dilakukan lagi sebelum melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, ini untuk keduanya, mau bapak-bapak ataupun ibu-ibu, ketika di hotel sama. Ya, setelah makan misalkan, biasanya kita mencuci tangan menggunakan sabun agar tidak bau. Nah, tapi ketika berihram itu tidak boleh. Ya, jangan sampai menggunakan sabun. Kenapa? Karena itu wewangian termasuknya, mewangikan diri. Maka termasuknya dengan menggunakan parfum atau wewangian, harus membayar dam juga. Ya. Ustaz, ada yang pernah bertanya, kalau misalkan sabunnya itu tidak wangi, ya, jadi tidak berbau, boleh atau tidak? Sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian ulama lain juga tidak memperbolehkan. Jadi saran dari saya pribadi untuk menjauhi kedua ikhtilaf itu, ya, karena apabila ada ikhtilaf antar ulama lebih baik kita menghindari itu. Jadi lebih baiknya kita tidak menggunakan. Ya, ketika kita tidak menggunakan sabun ketika sedang berihram, kita tidak melanggar mazhab yang satu, tidak melanggar mazhab yang melarang ataupun memperbolehkan intinya. Ya.
Itu yang sering kejadian ya. Karena lupa dia sedang berihram, kemudian memegang sabun seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu yang keempat, Bu ya. Yang kelima, ketika tawaf. Nah, ketika kita mulai tawaf itu kan kita mulai dari Hajar Aswad. Dan ketika kita tawaf itu harus selalu Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Ya, tidak boleh berpindah. Artinya badan kita tidak boleh miring seperti ini ataupun miring seperti ini. Karena bahu kita harus sejajar dengan Ka'bah selama 7 putaran itu. Nah, artinya ketika para jamaah misalkan terpisah, ya terpisahnya agak ada jamaah lain mungkin jadi ketutup, terpisah. Nah, yang depan jangan sampai menengok ke belakang berlebihan, ya. Kalau mau menengok seperti ini boleh. Tapi kalau sama badan seperti ini, ayo Bu, agak maju misalkan ya. Nanti ini sudah tidak sejajar dengan Ka'bah. Artinya tawafnya batal seperti itu. Nah, tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika tawaf masih apa? Memegang Ka'bah. Baik. Untuk Hajar Aswad sendiri. Hajar Aswad memang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencium Hajar Aswad ketika akan memulai tawaf. Ya, apabila tidak bisa, maka istilam. Ya, bismillah ya Allahu Akbar, diarahkan ke Hajar Aswad lalu dikecup. Seperti itu. Ya, ini atau artinya tidak, kalau misalkan kita memang tidak bisa mencium, lebih baik istilam. Seperti itu. Nah, sedangkan keadaannya Bapak Ibu, sekarang itu Ka'bah selalu diberi wewangian, termasuk Hajar Aswad, termasuk dengan rukun Yamani. Artinya, kalau memang kita melaksanakan sunnah mencium, tapi di sana ada wewangian yang tidak boleh. Nah, artinya kita melanggar nantinya. Sama dengan melanggar memakai wewangian. Jadi lebih baiknya apa? Itu istilam. Ya, istilam. Maaf. Ya, jadi bismillah ya Allahu Akbar, cukup. Tidak perlu mencium Hajar Aswad. Biasanya jamaah itu terkecohnya ketika melihat Hajar Aswad kosong ataupun rukun Yamani. Nah, kalau rukun Yamani sendiri ini ada cerita dari saya pribadi. Ketika saya umroh pertama kali, Bapak Ibu, saya melihat rukun Yamani itu kosong. Ketika sedang tawaf, ini tawafnya tawaf wajib, tawaf umroh. Ya. Ketika melihat rukun Yamani kosong, saya langsung megang. Saking inginnya mengusap rukun Yamani. Karena kalau misalkan Hajar Aswad itu memang penuh ya. Waktu itu rukun Yamani yang kosong. Nah, tanpa sadar, itu tanpa disengaja. Nah, ternyata itu tidak boleh. Kenapa? Karena Ka'bah selalu dilapisi dengan minyak wangi. Jadi jangan sampai menyentuh Ka'bah ketika Bapak Ibu sedang dalam ritual umroh. Ustadz, tapi di sana banyak yang mencium Hajar Aswad, di sana banyak yang mencium rukun Yamani, di sana banyak yang mengusap dan mencium Ka'bah bagian lainnya. Ya, memang banyak. Tapi itu bukan orang yang sedang dalam ritual umroh. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah beres semua, sudah tawaf, sa'i, tahallul, boleh nanti kembali ke pelataran. Kalau ingin mencium Hajar Aswad, kalau ingin mengusap rukun Yamani, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu sedang dalam pelaksanaan ibadah umroh, jangan sampai. Ya, ketika tawaf sudah tawaf, jangan pernah memegang Ka'bah. Seperti itu. Apalagi masuk ke Hijr Ismail. Kenapa? Karena Hijr Ismail juga termasuk ke dalam bagian Ka'bah. Tapi insya Allah sih untuk jamaah umrah sulit ya sekarang untuk masuk. Karena bagi orang yang mau masuk itu harus mengantri. Jadi tidak sesuai dengan orang-orang yang tawaf. Yang tawaf ya sudah khusus untuk tawaf. Pada intinya tidak boleh untuk memegang Ka'bah ketika tawaf. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, dan itu pun saya melaksanakan sendiri ya, memegang rukun Yamani. Nah, kemudian selanjutnya sa'i ya. Sa'i, kemudian tahallul. Nah,
ketika sudah selesai tahallul, memotong sebagian rambut minimalnya 3 helai kalau dalam mazhab Syafi'i, maka semua larangan-larangan ihram tadi sudah diperbolehkan. Ya. Jadi tujuan daripada ihram itu kan mengharamkan. Ya, ketika kita berniat di mikot, kita berniat untuk umrah, akhirnya hal-hal yang diharamkan itu dimunculkan dan tidak boleh kita laksanakan. Tapi ketika tahallul, Bapak Ibu, semua tadi yang dilarang ketika berihram itu diperbolehkan kembali. Tujuannya apa? Agar kita selalu was-was. Was-was dalam hal apa? Was-was terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kita kapanpun dan dimanapun. Nah, kita belajar di sini Bapak Ibu. Ketika niat umroh dan larangan ihram diturunkan kepada kita, kita harus menjaga diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti itu. Tujuan daripada larangan-larangan ihram, ya. Itu mungkin hal-hal yang sering terjadi kepada para jamaah umroh. Baik itu pun yang bukan yang baru pertama, yang sudah pun bisa jadi melaksanakan hal tersebut. Kenapa? Karena lupa, karena refleksnya. Ya, seperti tadi contohnya, bapak-bapak tiba-tiba menutupkan kepalanya menggunakan kain ihram. Nah, padahal dia dalam keadaan ihram, itu tidak boleh karena refleks. Ya, takut panas, ya biar nggak tahu kena panas gitu ya. Akhirnya dia menutup. Nah, itu kan kena dam. Seperti itu mungkin hal-hal yang sering terjadi, hal-hal yang sering dilanggar oleh para jamaah umroh. Ya, semoga hal-hal tersebut, ya termasuk pengalaman saya pribadi, itu sebagai ilmu bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang akan melaksanakan umroh, ya, sehingga umroh yang dilaksanakan itu sempurna, sesuai dengan rukunnya, tidak melanggar larangan-larangan ihram, wajibnya dikerjakan, kemudian sunnah-sunnahnya pun dikerjakan semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga hal-hal tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf sebelumnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang terbata-bata, ada kata-kata yang salah yang saya sebutkan. Itu tentunya dari saya pribadi. Kemudian yang baiknya itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala melewati saya tersampainya. Itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Apabila video ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, membantu channel ini berkembang agar saya juga selalu mengupload video-video terbaru terkait hal-hal umroh ataupun dalam keagamaan yang lainnya. Ya, jangan lupa subscribe, like, share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara yang akan melaksanakan ibadah umroh agar mereka melaksanakan umroh dengan baik dan benar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.